Dyah Manara atau Sri Maharaja Rakai Warak, menduduki tahta Medang Mataram setelah ia mewarisi tahta dari ayahandanya Dyah Dharanindra atau Sri Maharaja Rakai Panunggalan. Ia mewarisi kekuasaan dari ayahandanya yang merupakan Raja Swarna Dwipa atau Sumatera, sekaligus menjadi Raja Jawa Dwipa atau Bumi Jawa. Ia memiliki pengaruh kekuasaan dari Semenanjung Malaka hingga ke Bumi Ligor. Juga, bumi wilayah atas orang-orang Hemir hingga Bumi Champa di Teluk Tonkin. Selama menduduki tahta sebagai penguasa tertinggi atas Kerajaan Medang Mataram di Java Bumi dan Kedatuan Srivijaya di Swarna Bumi selama hampir 24 tahun. Sri Maharaja Rakai Warak atau yang lebih dikenal Samaragrawira, telah berhasil melanjutkan kebesaran dinasti Shailendra melanjutkan kekuasaan para datunya. Akan tetapi menjelang akhir kepemimpinannya, ia telah membuat kebijakan yang menimbulkan perselisihan di antara para Nayaka Praja dan para petinggi Wangsa Shailendra. Kebijakan itu tentang pencabutan hak tanah Sima atas wilayah kebikuan di Pikatan, yang sejak era kakeknya Dyah Pancapana atau Sri Maharaja Rakai Panamkaran. Wilayah kebikuan Pikatan telah ditetapkan sebagai tanah hadiah yang terbebas dari pungutan pajak dan mendapatkan perhatian langsung dari pusat kerajaan, yang wilayah kebihuan atau Kerisian Pikatan sejak dahulu diperuntukkan untuk tempat tinggal para guru rishi dalam pengembangan ajaran Shiva. Sehingga pada kisaran tahun 829 Masehi, setelah Sri Maharaja Rakai Warak atau yang bergelar Sang Samaragrawira, mangkat dan abu jenazahnya dibumikan di wilayah Kalasan. Tahta Medang Mataram yang ketika itu berkuta raja di Kalasan tidak dikuasakan atas putra bungsunya yang bernama Balaputra Dewa, yang merupakan putra dari permaisurinya Dewi Tara. Namun tahta Medang Mataram justru jatuh kepada kemenakan sekaligus menantunya. Ialah suami dari putri sulung Rakai Warak. Kemenakan sekaligus menantunya telah ditetapkan oleh para Nayaka Paraja dan para kaum Brahmana, melanjutkan tahta Medang Mataram. Ialah Sang Samaratungga, putra dari Dyah Gula, Sang Lumah Ituk, yang merupakan cucu dari Sri Maharaja Rakai Panamkaran, Raja Medang Mataram generasi kedua. Sang Samaratungga dinobatkan sebagai Raja Medang Mataram dengan gelar Sri Maharaja Rakai Garung, menggantikan tahta mertuanya Sri Maharaja Rakai Warak. Tepat pada tanggal 14 Paro Terang, di hari Warukung, pada bulan Margarisa tahun 751 Saka atau tahun 829 Masehi. Sang Samaratungga atau Sri Maharaja Rakai Garung resmi menduduki tahta Medang. Setelah dinobatkannya sebagai Raja Jawa Bumi, Sri Maharaja Rakai Garung segera membuat kebijakan, yaitu menetapkan kembali wilayah kebikuan di Pikatan sebagai wilayah Sima Swatantra atau wilayah yang terbebas dari pajak kerajaan. Penetapan kembali wilayah kebikuan Pikatan sebagai wilayah Sima mendapatkan sambutan baik dan dukungan dari para rakai atau penguasa bawahan Medang. Di antaranya penguasa wilayah Sirikan, Palarhyang, penguasa Halaran, Panpur, juga penguasa Humalang, juga dari wanua-wanua lainnya. Ia juga mendapatkan dukungan dari para guru-guru Bihu, Badra Chandra, Badra Surya dan Rapunta Mandana. Dengan dukungan para rakai dan guru Bihu, semakin kuatlah kedudukan Samaratungga sebagai Raja Medang. Dengan semakin kuatnya kedudukan Samaratungga atau Sri Maharaja Rakai Garung sebagai Raja Medang, membuat hubungan dengan adik iparnya sekaligus sepupunya Balaputra Dewa semakin memanas. Karena seharusnya Balaputra Dewalah yang berhak atas tahta Medang menggantikan ayahandanya Sri Maharaja Rakai Warak. Dikarenakan, Sri Maharaja Rakai Garung hanya berstatus menantu dari Maharaja Rakai Warak.
Walaupun ia memiliki terah dari Wangsa Shailendra dari kakeknya, Raja Panangkaran. Di saat hubungannya dengan adik tirinya, Balaputra Dewa, semakin menimbulkan ketegangan di antara para nayaka praja atau para petinggi Medang. Sri Maharaja Raki Garung yang memiliki julukan Samaratungga, atau orang yang memiliki ilmu ruhani tinggi yang memahami sloka-sloka Buddha. Ia membuat kebijakan untuk melanjutkan pembangunan Candi Kamulan Bumi Sambara yang telah digagas oleh mertuanya, Sang Samaragrawira atau Sri Maharaja Rakaiwarak. Atas kebijakannya melanjutkan pembangunan Candi Kamulan Bumi Sambara atau Candi Borobudur yang diperuntukkan sebagai pengembangan ajaran Bodhisattva di bumi Jawa. Ia memperoleh dukungan penuh dari wilayah-wilayah kebikuan di seluruh bumi Medang. Sehingga Sri Maharaja Rakai Garung semakin kokoh kedudukannya sebagai pemimpin tertinggi Wangsa Shailendra, sekaligus sebagai Raja Medang di bumi Jawa Dwipa. Atas keadaan seperti itu, Pangeran Balaputra Dewa yang menjadi anak laki-laki dari Sri Maharaja Rakaiwarak, yang merasa berhak atas tahta Medang. Sebagai seorang Pangeran Medang, ia tak mampu berbuat apapun. Atas kedaulatan kakak iparnya, Sri Maharaja Rakai Garung, sebagai Raja Medang yang memperoleh dukungan penuh dari para rakai bawahan dan dukungan para kaum Brahmana atau para guru-guru bihu. Sang Pangeran Balaputra Dewa yang bertempat tinggal di wilayah Kalasan, hanya dapat menunggu waktu yang tepat untuk mengambil hak atas tahtanya sebagai Raja Medang dari kakak iparnya Sri Maharaja Rakai Garung yang berkedudukan di Pengging. Namun, di saat suasana ketegangan yang terjadi antara putra dan menantu Sri Maharaja Rakaiwarak yang kedua-duanya merupakan terah Shailendra, terus berlanjut dan memperkeruh keadaan. Sang Samaratungga atau Sri Maharaja Rakai Garung justru telah mempersiapkan putri satu-satunya yang bernama Putri Pramodawardhani untuk dipersiapkan sebagai pelanjut atas tahta Medang, yang kelak menggantikan dirinya ketika ia memutuskan untuk lengser ke Prabuan.